Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung kembali di room Zoom kita malam ini. Ya, untuk malam ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Kurniawan Ilyas. Selamat malam, Pak. Malam. Baik, Bapak Ibu sekalian, materi yang akan dibawakan oleh Pak Kurniawan malam ini yaitu audit investigasi pengadaan barang build up ya. Jadi untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja kita persilakan dengan hormat kepada Pak Kurniawan selaku narasumber malam ini pada materi hari ini untuk membawakan materi tersebut. Silakan, Pak. Ya, baik, Razisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam ini saya mengangkat materi audit investigasi terhadap pengadaan barang bail up. Sebenarnya materi ini materi sebuah kasus ya, sebuah kasus yang saya tangani, di mana kasus ini ada perbedaan hitungan antara rekan, antara teman. Ada dinas meminta saya menghitung kembali, ada sebuah SKPD meminta saya untuk menghitung kembali atas kerugian yang dianggap terlalu mahal ya dan tidak wajar. Jadi hasil hitungan saya dengan beberapa rekan yang lain sampai 500 juta. Itu sungguh besar ya, dari nilai paket pekerjaan 1 miliar lebih. Sementara hitungan saya adalah 22 juta saja. Inilah yang saya mengangkat materi ini karena harus hati-hati ya bagi para pemeriksa baik itu PPUPD ataupun auditor untuk menetapkan tentang kerugian negara ya, atau kerugian atas perhitungan itu sendiri. Karena bisa jadi ketika kita keliru menghitung sebuah dianggap kerugian, maka akan berdampak hukum pada pemeriksa ya, atau yang melakukan investigasi. Jadi tidak sesederhana dalam pikiran para auditor atau pemeriksa untuk menghitung kerugian negara. Sehingga ada beberapa perkara yang saya tangani pun juga mentah karena perhitungan yang tidak cermat dan melebih-lebihkan dari ada aturan gitu. Salah satunya adalah perhitungan bahwa ada sebuah kerugian negara, barang itu tidak termanfaatkan. Nah, ini berbahaya sekali ya. Padahal tidak ada rujukan yang dalam aturan perundang-undangan sampai mengatakan kalau barang itu tidak termanfaatkan akan menjadi total loss itu sendiri. Itu sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Kita menyatakan sebuah kerugian negara yang menurut saya perlu diperbaiki mindset perhitungannya. Nah, saya mengangkat bail up ini karena ada sebuah case yang sangat berbeda ya. Saya menghitung 22 juta, yang bersangkutan di tempat lain menghitung 500 juta. Hasil ujinya ternyata saya yang benar ya, saya yang benar untuk menghitung bail up itu sendiri ya. Baik, saya share saja ya. Baik, audit investigasi barang bail up. Saya auditor di Inspektorat Veterinari ya. Pembahasan malam ini adalah dasar hukum, kriteria barang rakitan, kriteria barang bail up, dan metode auditnya. Nah, inilah yang menjadi saya mengangkat materi ini khusus untuk kita tidak sebegitu gampang ya untuk menghitung barang ya, barang dan jasa. Tidak sederhana yang dalam pikiran pemeriksa. Padahal banyak hal yang
di luar dari ketentuan yang harus menjadi bahan pertimbangan sendiri. Tunggu ya, ada. Bagaimana, Pak? Tunggu sih, ada sedikit ada. Oh ya, baik, Pak. Ada sedikit. Iya baik, ada sedikit telepon yang sakit begini. Ya, kriteria barang rakitan dan barang bail up ya. Dasar hukumnya kita lihat di peraturan BPK yang nomor 1 2020 dan peraturan BPKP nomor 17 tahun 2017 ya, dalam pedoman pengelolaan kegiatan investigatif. Nah, konsep barang rakitan itu seperti apa? Saya mengambil ilustrasi seperti laptop ya, laptop. Ada memang barang kita ketahui laptop itu barang rakitan. Ada juga kita ketahui laptop itu barang bail up. Kita lihat dulu konsepnya ya, kita lihat dulu konsepnya. Barang rakitan itu adalah persediaan komponen rakitan, persediaan barang yang didapat dari perusahaan lain ya, atau usaha lain secara langsung yang terdiri dari komponen yang dapat secara langsung dirakit, diassembling dengan komponen lainnya. Jadi perusahaan lain itu atau usaha lain itu konsepnya tentang barang rakitan. Nah, kriteria barang rakitan ini ya, komponen bahan bakunya bisa diperoleh di pasar, di vendor atau di pasar umum. Yang selanjutnya tidak memiliki brand atau merek. Ya, bisa dia memiliki merek tapi di cover paling luarnya atau kulitnya. Tapi di dalam misalnya laptop itu sendiri ada komponen-komponen yang sudah memiliki merek. Seperti contoh yang paling dekat adalah prosesor ataupun motherboard. Itu ada di laptop. Yang kedua didesain sesuai permintaan. Misalnya RAM-nya harus 8 GB, sementara dengan tipe atau spesifikasi tersebut tidak ada 8 GB. Nah, produksi dan pemasaran terbatas, sembunyi-sembunyi. Yang kedua, pembuatan dominan menggunakan tenaga manusia. Ya, tidak memiliki garansi resmi, tidak memiliki servis sentral, dibuat oleh perorangan dan siapa saja yang melakukan. Itu barang rakitan. Jadi kita menginvestasi sesuatu barang, tidak serta-merta kita menerima laptop itu. Ya, tentu kita harus meminta kepada penyedia untuk membongkar, ya, membuat isi motherboardnya atau prosesornya. Ya. Karena setiap motherboard atau prosesor ada namanya merek atau vendor atau brand itu sendiri. Harus ada garansi resminya. Ya, selanjutnya ini memiliki servis sentral. Misalnya di Kota Kendari ada di Kota Kendari. Jadi tidak ada di tempat lain. Atau di mana saja penjualan laptop itu sendiri. Jadi prinsipnya itu barang yang memang barang rakitan gitu. Kalau kita memperoleh, kita melakukan audit, barang tersebut tidak ada hak patennya, tidak ada brandnya, tidak ada mereknya, pemasaran terbatas atau tertutup, dominan menggunakan tenaga manusia, tidak ada servis sentralnya, sudah dipastikan laptop itu adalah laptop rakitan. Selama ini kita menerima barang, kita melakukan audit rakitan. Nah, di permasalahan ini
kita bisa meminta ketika kita ingin meminta kepada PPK, PA atau KPA, tunjukkan harga-harga setiap komponen, ya, setiap komponen seperti prosesornya, motherboardnya, ya, seperti RAM-nya, ya, tunjukkan dokumen-dokumen ataupun rincian tersebut berdasarkan bahan dan harganya itu sendiri. Nah, beda halnya kalau kita, ya, seperti contoh ya, contoh untuk pekerjaan beton ini, beton rakitan. Nah, beton rakitan ini seperti beton yang dicetak di tempat. Misalnya kita ingin membuat balok. Nah, ada juga balok ataupun box culvert atau beton yang kita sudah rakit seperti beton di luar plat cetak. Itu dirakit di tempat. Maka konsepnya adalah dibuat di beton, ya, cor in situ ini dibuat di dalam dekisting lokasi bangunan. Beda halnya dengan untuk build up seperti beton pracetak, dia sudah dibikin, dipabrikkan berdasarkan pesanan, berdasarkan kebutuhan spesifikasi teknis itu sendiri. Jadi itu yang paling pasti bahwa itu perbedaan antara beton rakitan dan beton pracetak. Castingnya ya dibuat ya di tempat, kolom, lempeng, ya, lempengan plat, elemen dibuat dari lokasi dari lingkungan yang terbuka, karena sulit untuk mengontrol campuran elemennya, tidak dapat di casting terlebih dahulu, kondisi cuaca dapat menunda pekerjaan casting beton. Beda halnya kalau beton pracetak, ya, dia di sebuah ruangan, jadi tidak terpengaruh dengan cuaca. Nah, biaya dan beton, harga beton konstruksi itu sendiri. Ketiga ini adalah keputusan dari Ya, kalau masih ada acara kegiatan lain ya keluar saja ya. Ini tidak mengganggu ya. Tolong asisten di kick saja ya. Jadi biaya dan harga beton, ya. Biaya dan harga beton itu sendiri. Jadi biayanya lebih murah untuk struktur bangunan kecil dan bangunan yang memiliki bentuk yang tidak standar. Biaya perawatan dan struktur betonnya, cor incasnya lebih sedikit dibandingkan dengan struktur pracetak, ya. Tenaga dan peralatan dibutuhkan tenaga lebih banyak. Sedangkan kalau beton pracetak itu yang kita beli di pabrikan seperti di Wika, ya sudah dikerjakan oleh mesin, ya. Tenaga kerja terampil sedikit diperlukan di lokasi. Kontraktor lokal dapat membangun struktur, tidak memerlukan peralatan menangani yang berat. Beda halnya dengan beton rakitan. Waktu dan kekuatan, ya, konstruksi beton in situ itu lambat karena mendapat kekuatan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan kalau beton pracetak, ya dia sudah memiliki saat tertentu, ya, saat admixtur untuk mempercepat penguatan, untuk mempercepat kekerasan sendiri. Nah, selanjutnya waktu dan kekuatan, ya, kekuatan tepat, proses curingnya yang cepat adalah tugas yang sulit, ya. Diperlukan uji kekuatan di lokasi. Jadi kalau beton rakitan memang harus kita lakukan uji kekuatan. Beda halnya kalau beton pracetak. Misalnya, beton pracetak dia di pengujiannya di pabrikan, di pabrikasinya gitu. Nah, struktur dan arsitektur gitu. Lebih sedikit jumlah sambungannya, ya, yang ada dalam sistem struktural, lebih tahan terhadap gempa dan angin, tidak dapat di casting terlebih dahulu, ada batasan panjang dan elemen tersebut, ya. Elemen tersebut, beton in situ menawarkan karakter arsitektur yang monolit, ya, yang apa namanya standar, ya. Finishing misalnya. Dalam konstruksi beton incasio ini kita harus memerlukan plesteran acennya untuk hasil yang halus dan memerlukan persiapan awal untuk cat dan seperti dempel dan lain-lain. Artinya dengan beton rakitan ini memang kalau untuk proses acian itu beda halnya dengan beton build up, ya, cetak itu sendiri. Dia proses plesteran acian itu dia menggunakan, ya, sistem mesin. Beda halnya dengan beton rakitan, dia menggunakan tenaga manusia. Jadi memang inilah hal yang membedakan antara beton rakitan dengan beton bata sendiri. Nah, bagaimana dengan konsep barang, ya? Jadi konsep build up itu sendiri sama juga, ya.
oleh perusahaan atau perorangan, rakit langsung oleh pabrik tertentu, dikemas dalam satu paket merek brand suatu vendor. Spesifikasi disesuaikan dengan tipe yang telah ditentukan oleh vendor, pemasaran terbuka dan luas. Pembuat dominan itu menggunakan mesin, memiliki garansi, memiliki servis sentral, barang dibuat ada hak merek dan hak paten dan dibuat oleh perusahaan. Ya. Jadi kalau sangat masif, sangat besar, volume barang tersebut pasti oleh perusahaan sendiri. Jadi dalam kasus yang saya tangani, perhitungan antara saya dengan yang saya memantau sebuah SKPD dengan pemeriksa, perbedaannya di sini pemahaman. Mengatakan barang itu adalah barang rakitan. Sementara barang itu sudah memiliki brand, digunakan oleh mesin, memiliki garansi, memiliki servis sentral. Bahkan kalau dia memiliki hak paten. Hak paten. Jadi pemeriksa tersebut meminta kepada PPK untuk membreakdown barang yang sifatnya bail up. Tidak bisa kita breakdown barang yang sifatnya bail up. Breakdown artinya apa? Komponen besinya apa, komponen catnya apa, komponen itu breakdown, dirincikan. Sementara kalau barang bail up sudah tidak bisa dirincikan, merupakan satu kesatuan harga dan spesifikasi. Ya, karena kalau dirincikan berarti harus kita perhitungkan ya biaya listriknya, biaya tenaga kerjanya, bukan hanya material semata. Biaya tenaga, biaya pengirimannya, biaya perawatannya kan banyak. Kalau kita harus breakdown barang rakitan, sementara barang bail up tidak perlu kita breakdown lagi, cukup berdasarkan harga standar yang ditetapkan oleh vendor itu sendiri. Nah, inilah perbedaan perhitungan sehingga menurut SKPD teknis ini dirugikan. Hasil perhitungan seorang pemeriksa gitu. Jadi barang bail up dan barang rakitan tidak sama dalam hal perhitungannya. Ya. Apalagi kalau diminta di breakdown, umpamanya pengadaan laptop misalnya. Minta di breakdown, kalau di breakdown laptop saya, ini harus saya perhitungkan berapa biaya produksinya, tidak hanya materialnya. Biaya merancang itu jauh lebih mahal dibanding biaya rakitan sendiri. Jadi itu kesalahan dalam hal perhitungan bail up. Ya. Nah, juga bail up ini, ya saya ambil contoh beton cetak itu sendiri, ya itu ya, konsepnya, castingnya, biayanya, ya bentuk teknik konstruksinya lebih murah jika proyek bangun memiliki banyak bentuk dari elemen seragam. Biaya perawatan struktur betonnya cetak lebih tinggi. Tenaganya ya sedikit menggunakan tenaga kerja, pasti dia menggunakan tenaga mesin di sini. Tenaga kerja ahli dan terampil diperlukan dalam lokasi konstruksi. Kontraktor yang terampil diperlukan untuk membutuhkan mesin atau derek yang besar untuk menangani pengangkatannya. Ya, bedaannya kalau rakitan di sini cetak di tempatnya. Seperti bor pile misalnya. Itu beda kalau dengan beton pracetak sendiri. Ya, kalau di bor pile kan di tempat itu ada dilakukan pencetakannya. Di situ dianyam, di situ dirakit pembesian atau penulangannya. Ya biasa bedanya kalau beton pracetak. Waktu kekuatannya lebih cepat karena dipasang segera, tidak perlu menunggu untuk mendapat kekuatan. Kenapa? Ada akmisturnya gitu. Peningkatan kekuatan dicapai melalui proses curing ya. Jadi kekuatan tidak di lokasi, pekerjaan sudah diuji di pabrikasi. Betul kekuatan tinggi dapat diperoleh berada dalam kondisi cetak yang terkendali. Struktur dan arsitektural banyak sambungan ya, kurang tahan gempa ya dan angin, dan tidak direkomendasikan pada wilayah yang di mana beban gempanya ya, lebih dominan. Detail pada sambungan menjadi sangat kritis dan diperlukan perhatian yang cermat. Untuk finishingnya adalah beton pracetak memberikan finishing interior yang halus. Iya, karena yang bekerja adalah mesin, tidak hanya dengan manusia ya. Kalau hal finishingnya, sehingga mereka tidak perlu dipersiapkan khusus untuk melakukan pencetak, wallpaper dan sebagainya. Jadi inilah hal yang membedakan antara barang rakitan dengan barang yang sifatnya bail up. Kalau bail up itu sangat terapi dalam hal penyusunan struktur atau penyusunan bentuk komponen atau bahan tersebut. Kalau barang rakitan itu sangat
tidak pengujiannya tidak dipastikan melalui standar yang telah ditetapkan. Ya, jadi itu perbedaan antara buy up dengan rakitan. Nah, bagaimana metode auditnya? Nah, tentu teman-teman saya berkeyakinan sudah pernah dapat metode pelatihan audit investigasi. Nah, saya sedikit mengembangkan karena kalau kita bicara investigasi berarti sudah ada sifat melawan hukum, sudah ada kerugian negara ya menurut pandangan ya, sudah timbul gitu. Maka kalau untuk metode audit investigasi yang saya kembangkan ya dari peraturan BPKP itu ini yang lebih bisa kita memperoleh keyakinan yang sahih, memadai, yang pasti ketimbang beberapa metode lainnya gitu. Untuk vendor misalnya barang buy up, apakah komputer misalnya. Ya tentu vendornya kita harus tahu NIB, OSS-nya, sertifikat garansinya, ya itu direct evidence. Apa itu evidence? Bukti langsung. Gitu. Sertifikat garansinya harus ada bukti langsungnya. Ada juga circumstantial evidence, ya bukti tidak langsung, ya service central, garansi. Ada substitusi evidence, bukti yang sifatnya menunjukkan alamat ya. Ada juga testimoni evidence ya. Kita bisa minta informasi dari pengawas atau tenaga kerja. Ada physical evidence, di mana lokasi pembuatan laptop tersebut. Kan gitu. Nah, selanjutnya ada demonstrative evidence ya, yaitu kita minta penjelasan pemilik atau manajer ya bagaimana proses pekerjaan komputer tersebut. Kalau kita ingin memastikan bahwa audit kita itu sangat investigatif, ya, tidak berdasarkan asumsi. Karakteristiknya ya kalau barang baik, barang yang menjadikan barang vendornya. Substitusinya adalah barang jadi ya. Ya, testimoninya mungkin dari ahli atau dari auditor. Physical evidence-nya seperti rangkaian desain. Demonstrative evidence-nya harus ada uji coba pada saat uji coba kelayakan komputer tersebut. Ya. Spesifikasinya ya, spesifikasi mutu. Substantial evidence-nya adalah fungsi dan kinerja. Substitusi evidence-nya ya, bisa diproseskan on off-nya. Ya, testimoni evidence-nya, spesifikasi layanan. Physical evidence-nya harus ada sirkuit. Kita harus lihat sirkuitnya, motherboard-nya, RAM-nya, kita harus lihat juga prosesornya. Itu ada di komputer ya. Kalau dia buy up pasti ada tulisan yang di bawah itu dia sirkuit atau subkomponen ya. Kalau dia barang buy up, barang fabrikasi. Beda halnya kalau barang non fabrikasi. Saya berkeyakinan tidak ada sirkuit atau subkomponen ya yang saling berkaitan. Selanjutnya simulasi, simulasi ya, peralatan ya, spesifikasinya standar. Ya. Untuk testimoninya desain khusus, physical evidence-nya ya untuk peralatan mekanis bukan non mekanis. Demonstrative evidence-nya adalah kalibrasi. Nah, harus ada hak kekayaan intelektualnya, hak paten, hak merek ya. Yang kedua, circumstantial evidence itu registrasi atau paparan. Ada labelnya, ya harus ada testimoni dari ahli misalnya. Physical evidence-nya ya harus ada sirkuitnya juga ya. Nah, untuk lokasinya, kalau untuk barang buy up pasti ada lokasi pabrikan. Ya. Jadi testimoninya ya baik dari ahli, dari auditor, dari pihak lain. Demonstrative evidence-nya ya, bisa dilihat lokasinya tersebut oleh para auditor untuk melakukan pemeriksaan barang buy up. Ya, beda halnya kalau barang rakitannya sendiri. Ya, jadi inilah yang membedakan hasil hitungan saya terhadap beberapa rekan yang lainnya ya di sebuah daerah yang sangat tidak terukur, ya tidak terukur dalam hal menghitung ternyata barang tersebut adalah barang buy up. Setelah ditunjukkan hak patennya, tempat fabrikasinya akhirnya kerugian negara itu cuma 22 juta, bukan 500 juta. Itu yang sangat berbahaya untuk menetapkan kerugian negara. Karena resikonya adalah ketika kita tidak menerapkan ya atau ada investigasi seperti demikian, rancangan desain investigasi
saya pastikan bisa mendapat perlawanan dari misalnya penyedia ya, yang paham betul terhadap barang-barang bayar apa atau barang-barang rakitan sendiri ya, kalau tidak memiliki kemampuan yang memadai. Ya, demikian yang bisa saya sajikan. Mari kita diskusi. Saya serahkan kepada moderator. Ya, baik, Pak. Ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, itu yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, itu dalam hari ini Bapak Dr. Kurniawan, pada materi tentang audit investigasi pengadaan barang build up. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Jadi silakan jika ada yang ingin ditanyakan seputar materi yang telah disampaikan oleh Pak Kurniawan, silakan untuk ditanyakan melalui bisa dituliskan di kolom chat dan bisa juga raise hand untuk berdiskusi. Baik Pak, ini ada pertanyaan pertama dari Pak Abu Bakar. Beton rigid termasuk beton rakitan atau build up, Pak? Ya, kalau bicara beton rigid ya, beton rigid apakah rigid ya, RIGID ya, rigid ya, dia beton rakitan atau beton build up, itu tidak bisa dipastikan dia build up atau rakitan. Tapi yang pasti kalau beton rigid, kita lihat dari sumber yang apa yang saya sebutkan tadi, di mana di pabrik, ya apakah di tempat atau di pabrikan. Itu. Yang kedua, ada sertifikat ya garansinya, ada sertifikat spesifikasinya sudah diuji sebelum disampaikan di lokasi. Ketiga, ada hak paten. Yang keempat, ada brandnya. Yang kelima, ada lebih dominan dikerjakan oleh mesin. Ya, gitu. Jadi kalau rigid itu berarti kan kaku ya. Yang paling pasti build up ya atau rakitan sama-sama kaku ya, tidak fleksibel ya, ataupun tidak fleksibel. Jadi kalau ditanya rigid dan rakitan ya, kalau beton rakitan dan beton build up pasti rigid ya karena dia kaku ya, bukan fleksibel. Demikian. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Jadi itu untuk Pak Abu Bakar mengenai dengan beton rigid apakah termasuk sebagai rakitan atau build up. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan jika masih ingin ditanyakan pada sesi tanya jawab ini. Ya. Baik Pak, kita lanjut Pak ke pertanyaan Pak Alvin, Bapak Alvin SP. Untuk melakukan audit investigasi pengadaan barang komputer, ya saya ulangi. Untuk melakukan audit investigasi pengadaan barang komputer, jika kita melakukan audit investigasi, misal barang yang dibeli ada di Makassar, audit investigasi dilakukan di Kendari, apakah kita harus mengecek ke toko tersebut yang ada di Makassar? Dan untuk harga saat melakukan audit investigasi, langkah apa saja yang kita lakukan untuk menghindari markup barang dan jasa? Ya, baik. Kalau kita melakukan audit investigasi kan kita harus melihat dulu sumber barang itu sendiri ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Build up atau rakitan. Ya, kalau rakitan pasti ya dibuat di tempat mana saja yang tidak resmi ya, tidak memiliki izin usaha dan lain-lain. Beda halnya kalau barang yang build up ya, memang sudah dibuat di mana sumber pembuatannya, sudah ada brandnya, sudah dibuat tenaga mesinnya, ada lokasi pabrikannya, itu barang build up sendiri. Jadi yang paling pasti kalau barang komputer memang sudah kita ke Makassar di mana sumber barang tersebut ya. Kalau sumber barang tersebut penjualannya ya, penjualannya di Kendari misalnya, tidak bisa ditunjukkan dia build up atau rakitan, maka kita harus pastikan di mana toko tersebut mengambil barang. Untuk memastikan, apalagi kalau volume yang banyak ya. Kalau volume yang sedikit tentu kita minta sertifikat garansinya. Di mana servis sentralnya barang ini.
yang mana brandnya. Kalau kita punya kemampuan teknis sendiri, kita bisa bongkar motherboardnya, kita bisa bongkar, kita melihat apa namanya, motherboard, RAM-nya kita bisa lihat juga prosesornya, itu ada kegiatan. Termasuk juga kita bisa melakukan pengujian di komputer itu sendiri. Kalau dia barang yang sudah sifatnya buy up, itu sistemnya akan muncul. Sisa kita ketik saja di kolom pencarian ya, sistem informasi misalnya. Ya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh sedikit tentang, saya tutup saja ya, sistem informasi. Jadi kalau jadi akan kelihatan ya kalau dia barang bela gitu. Sisa kita ketik saja ini ya, sistem informasi Windows-nya akan tertulis kalau dia buy up. Ya, buy up akan tertulis. Ya, jadi kita ketik saja sistem informasi ya. Sistem informasi. Kalau dia barang rakitan, ini ada Microsoft Corporation, desktopnya. Ini dipastikan bahwa ini barang buy up ya, barang buy up. Ya. Jadi kita bisa pastikan ya, Microsoft Windows ya, buy ya, dibangun versi deskripsi manufakturnya Microsoft Corporation ya, desktopnya. Jadi ini bisa kita lihat saja ini ya, kalau kita ingin melakukan pemeriksaan yang sifatnya di luar pemeriksaan fisika. Kalau di pemeriksaan fisik maka kita cuma lihat ya, kita bongkar di bawahnya, bisa dibuka. Tidak susah buka laptop ya atau komputer, kita lihat motherboardnya, RAM-nya dengan apa namanya RAM, hard disk internalnya, ya itu kita bisa lihat kalau kita ingin memastikan. Nah, untuk harga saat melakukan investigasi apa saja kita lakukan untuk menghindari ya atau menemukannya, markup itu, jadi sebagaimana materi saya sebelumnya, ini banyak kesalahan yang terjadi di teman-teman perencanaan di Bapeda ya, di Bapeda itu sendiri. Mereka menyusun standar harga satuan daerah itu, ya standar harga satuan daerah memperoleh dari vendor ataupun pabrikan. Padahal tidak ya, karena harga satuan daerah dasar untuk menetapkan pagu anggaran. Pagu anggaran itu batas tertinggi kemampuan negara daerah untuk menyediakan anggaran. Nah, nanti pada saat menyusun HPS, maka kita harus meminta kepada penyedia atau PPK di mana sumber memperoleh harga informasi harga. Untuk menyusun HPS sebaiknya dan yang benar adalah kita minta penyedia untuk menunjukkan harga di harga di distributor, agen atau yang paling rendah agen itu sendiri ya. Jadi bukan di harga toko atau harga eceran. Kalau untuk HPS, sedangkan untuk menyusun pagu anggaran di perencanaan dan penganggaran pada saat menyusun RKA atau renja, maka kita minta harga tersebut nggak apa-apa diperoleh dari reseller atau di tingkat dosiver ya, atau di tingkat toko ya, toko eceran ataupun pasar lapis keempat. Pasar itu kita ketahui ada 4 lapisannya. Ada produsen, ya, ada distributor, ada supplier, ya, ada agen. Jadi ada lapisan pasar. Di lapisan pasar itu sangat menentukan sejauh mana harga itu, ya, harga itu diperoleh. Ada tidak terjadi pemborosan, ada tidak terjadi kemahalan. Jadi kita lihat ya, kalau untuk paket pekerjaan yang sudah terlaksana seperti pengadaan laptop misalnya, kita minta di mana saudara mengambil harga, ya, untuk di level supplier ataupun distributor. Jadi jangan lagi, apalagi beda halnya ya kalau dengan jumlah yang banyak ya. Tentu kita minta di level distributor atau supplier. Kalau di level harga yang menentukan harga HPS itu kan itu sudah cocok itu di tingkat agen ya atau distributor, bukan di tingkat pengecer ya, sehingga kemahalan atau pemborosan anggaran itu tidak terjadi sendiri. Demikian.
Siap. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi itu jawaban untuk pertanyaan Pak Alvin SP. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan ketiga. Ini ada dari Bapak Nur Rasyid Rida. Ya, jadi katanya sebelumnya mohon maaf karena sedikit keluar dari topik malam ini. Pertanyaannya Pak, siapakah yang menghitung kerugian 500 juta? Apakah dari inspektorat sendiri atau dari instansi lain? Kalau dari inspektorat sendiri, bagaimana cara menganulir temuan atau pemeriksaan senilai 500 juta tersebut sehingga inspektorat bisa melakukan perhitungan atau pemeriksaan ulang menjadi 22 juta? Ya baik Pak Nur Rasyid ya. Kerugian negara ini yang saya sebutkan tadi karena ada perbuatan melawan hukum, maka langkah yang dilakukan adalah PPKN ya. PPKN itu kerugian negara melalui audit investigasi. Ini audit investigasi ini tadi di peraturan BPK ya nomor 1 2020, peraturan BPKP nomor 17 2019 itu sendiri. Nah, apakah dari inspektorat atau instansi tersendiri tergantung permintaan ya, tergantung permintaan APH. Dari BPKP bisa, dari inspektorat bisa, dari BPK itu bisa ya, karena kewenangan BPKP juga kan diatur di peraturan BPKP ya, bukan peraturan BPKP malah di peraturan presiden tentang tugas pokok dan kewenangan BPKP. Sama halnya juga di inspektorat ya, dapat melakukan perhitungan kerugian negara apabila diminta oleh APH. Kalau dari inspektor sendiri bagaimana menganulir temuan? Tadi yang saya jelaskan bahwa saya diminta, meskipun saya berangkat dari inspektorat, saya diminta dari dinas lain ya untuk sedikit meminta mereview benar tidak hitungannya. Setelah saya menghitung, tentu itu tadi case-nya bahwa mereka teman-teman yang melakukan audit kerugian itu ya, ada audit kerugian tersebut menyatakan 500 juta karena membreakdown barang build up. Ya, kan ada seperti laptop ya. Ini laptop tidak bisa di breakdown. Ya, namun hitungan dari beberapa teman mengatakan ini bisa di breakdown. Nah, kalau bisa di breakdown tunjukkan bahwa itu barang rakitan. Nah, setelah dilakukan peninjauan ulang kembali terhadap lokasi pabrikan, terhadap brandnya, termasuk juga saya kasih petunjuk tentang pemeriksaan fisik laptopnya misalnya. Ini misal ya, jadi laptop bukan pekerjaan laptop tapi samalah mirip laptop. Saya cuma saja. Nanti ada yang tersinggung ya. Jadi itu gitu. Ternyata ditinjau lokasinya tempat pabrikan. Ternyata ditinjau hak patennya, oh punya hak paten. Ternyata ditinjau di lokasinya menggunakan mesin. Ya, tapi pihak yang memeriksa sampai 500 juta meminta kepada PPK harus membreakdown berapa harga catnya, berapa harga besinya, itu yang meniru. Kalau begitu diminta di breakdown juga berapa listrik yang digunakan, berapa tenaga yang digunakan, berapa kasih makan siang dan malam bekerja untuk kalau memang barang itu di breakdown gitu sendiri, dirinci. Akhirnya setelah kembali melakukan penelusuran sesuai petunjuk yang saya sampaikan kan, ini kan ada permintaan audit, setelah audit ada tanggapan si auditi. Tanggapan auditi dijawab dengan hitungan 22 juta. Ya, 22 juta. Ternyata setelah dicek ulang ternyata ya diterima 22 juta karena pemeriksa mengatakan harus melakukan perhitungan di breakdown dulu, dirinci. Pokoknya barang laptop misalnya harus dirinci. Tapi bukan laptop ya, kasusnya bukan laptop, tapi dirinci ya, bagaimana tombolnya, layarnya, motherboardnya, seluruhnya itu sudah selesai. Ya, akhirnya temuan menjadi 22 juta saja. Ya, jadi barang ini bukan kasus tipikor, bukan, tapi kasus yang sifatnya audit probity atau audit operasional, ya, audit operasional atau audit akhir tahun sendiri. Jadi
Itu. Jadi kalau bail up itu hati-hati ya, hati-hati kalau kita menunda. Akhirnya ya tadi terjadi pemborosan ya, terjadi pemborosan pemeriksaan ya, double pemeriksaan. Ya sudah periksa satu kali, ya, harusnya periksa ulang. Nah, ternyata benar ya, harganya cuma 20 juta. Jadi 22 juta dan itu yang diterima dan itu yang dikembalikan oleh penyedia, bukan 500 juta sendiri. Demikian Pak siapa? Pak Muhammad Rashid ya, bisa diambil Pak. Kalau kita bisa tunjukkan kepada pemeriksa bahwa ini loh salah hitung. Kalau kita tidak bisa tunjukkan, maka ya itu yang diakui ya. Kita. Demikian Pak Rashid ya. Iya Pak, dari Pak Rashid. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Pak Iwan Santoso. Bagaimana Pak untuk kendaraan yang dibangun oleh karoseri? Apakah build up atau rakitan? Contoh Pak, pengadaan kendaraan Skylift untuk perbaikan PJU. Baik, nah kalau untuk karoseri ini kita ketahui ya, ada banyak kendaraan yang karoseri ya, seperti mungkin ya seperti yang saya ketahui kayak bus, yang kedua seperti mobil ambulans ya. Nah, apakah dia karoseri itu termasuk build up atau rakitan? Nah, kalau yang tadi ya, kalau tadi kan ada barang yang sifatnya sudah ada prototipenya, misalnya untuk bus ya. Untuk bus itu mobilnya, rangkanya, sasisnya, nah, sisa dipasangkan seperti rumahnya ya atau penutupnya. Nah, penutupnya itu kita kategorikan dia bisa seperti karoseri. Nah, kalau dia pabrikannya dan punya hak paten terhadap rumahnya itu atau rumahnya atau penutup atapnya ya, kayak bus itu bisa kita kategorikan build up. Kalau dia punya hak paten didapat dari komponen-komponen lain di luar dari pabrikan, maka kita sebut rakitan sendiri. Nah, karena proses perakitan karoserinya kan buat di bengkel ya, tentu harus di bengkel yang resmi di mana penerbit di mana barang itu dibeli. Misalnya untuk ambulans, kalau untuk ambulans itu pasti build up karena karoserinya adalah ya karoserinya di tempat dan memiliki hak paten misalnya untuk tipe ambulans sendiri. Jadi contohnya pengadaan Skylab ya untuk perbaikan PJU. Nah, untuk Skylab itu barang build apa? Ya, meskipun komponen-komponennya ya, tapi sudah dirakit di mana pabrikan itu dibuat. Jadi banyak kriterianya Pak, tidak hanya sumbernya tapi di mana ada hak patennya, spesifikasinya sudah standar. Yang kedua juga memang usaha jual beli mobil ya, usaha jual mobil atau dealer ya, itu termasuk juga usaha karoserinya sendiri ya, tetap dia build up ya, build up. Karena kita minta harga patennya, harga sesungguhnya untuk barang yang tipenya yang kita sudah susun itu ya, yang ada seperti model karoserinya ya. Dan banyak mobil sekarang ya yang sifatnya karoseri ya, tapi itu disebut build up ya, build up. Sekalipun dirakit di tempat tapi dirakit di tempat pabrikan atau di tempat dealer tersebut, dealer resmi. Karena yang mengetahui chassisnya, menyertai bentuk atau dimensi kendaraan itu adalah dealer atau pabrikan tersebut, sehingga akan cocok karoserinya itu sendiri Pak. Itu jadi dia build apa ya, prototipenya ada. Kalau untuk Skylift itu kan ada ya prototipenya, ada yang berapa meter jangkauannya, ada ya, ada berapa meter itu sudah prototipe. Sama aja dengan beton ya, ada prototipenya, beton pracetak ya. Ada yang 6 meter, 9 meter, 12, 18, 24 meter. Itu pracetak sendiri.
Demikian Pak Iwan Santoso. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Pak Alvin. Kembali ke pertanyaan Pak Alvin. Untuk audit investigasi, apakah melakukan perhitungan? Misalnya audit jalan rigid beton harus dari tenaga ahli teknis. Atau boleh dilakukan perhitungan oleh auditor yang mempunyai ilmu untuk menghitung pekerjaan tersebut. Yang kedua, dan apakah sama dengan audit PKKN yang tenaga ahli teknis harus dari pihak luar auditor? Misalnya kalau pekerjaan konstruksi, keluar pekerjaan konstruksi, misalnya melibatkan pihak PUPR atau pihak universitas. Jika bisa ditunjukkan dengan aturannya yang boleh menjadi tenaga ahli di audit investigasi maupun PKKN. Ya baik, untuk audit investigasi untuk jalan rigid beton yang harus dari tenaga ahli teknis ya, atau boleh dari auditor yang memiliki menghitung pekerjaannya. Jadi audit investigasi kan kita sudah ketahui ya bahwa sudah ada perbuatan melawan hukum, sudah mengarah kepada kerugian negara. Kalau sudah ada kerugian negara, ya tentu perlunya harus tenaga ahlinya, ya tenaga ahli teknisnya itu, ya tenaga ahli teknisnya itu ya memiliki sertifikasi ya. Sertifikasi itu kan diperoleh dua hal ya, melalui pendidikan dan pelatihan dan kompetensi itu sendiri. Ya. Jadi orang sudah pendidikan, ya pendidikan ada dua macam ya. Ada formal di perguruan tinggi, ada informal di melalui pelatihan. Nah, yang paling pasti adalah ada sertifikat kompetensinya. Ya. Jadi kalau auditor boleh kalau punya sertifikat kompetensi ya, audit investigasi. Apakah sama dengan audit PPKN ya? PPKN kan perhitungan kerugian negara ya. Nah, tenaga teknis atau tenaga ahli teknis itu sendiri harus dipastikan punya pengalaman, sertifikasi, dan kompetensi terhadap itu. Nah, kalau sudah bersifat kegagalan ya, jadi sebenarnya kalau bersifat kegagalan bangunan itu sendiri sekali harus ada namanya tim penilai ahli. Tim penilai ahli kita bisa dilihat di PUPR nomor 8 tahun 2021. Yang bisa menilai kegagalan bangunan adalah tim penilai ahli yang sudah tersertifikasi di Kemen PUPR dan LPJK. Di luar dari itu tidak dibenarkan ya, apabila ada kegagalan konstruksi sendiri, kegagalan bangunan. Jadi kalau aturannya tenaga ahli audit investigasi ya tentu kan kita lihat ya di portal BPKP ya nomor 17 2019 juga. Tapi kalau untuk melibatkan penilai ahli untuk peristiwa kegagalan bangunan maka harus memiliki sertifikasi Pak, sertifikasi penilai ahli. Mereka lah yang menentukan nilai kerugian itu sendiri. Nah ini terjadi di kasus Pak Alvin, saya menjadi saksi ahli kasus di Bau-Bau, di kota Bau-Bau dia mengambil tenaga teknis untuk menghitung kerugian tersebut dari universitas. Nah saya bantah dengan peraturan PUPR nomor 8 tahun 2001. Akhirnya bebas, 3 terdakwa bebas karena penerapan hukum yang dilakukan oleh penuntut umum keliru karena menggunakan tenaga dari universitas, apalagi kalau sudah masuk di ranah pengadilan gitu. Ya, itu harus dipenilai ahli Pak. Kalau cuma pemeriksaan audit operasional ya audit lainnya ya tentu audit PBJ itu masih tenaga teknis boleh yang punya sertifikasi itu. Demikian Pak Alvin. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya bagaimana Pak Alvin? Semoga membantu Pak Alvin. Ya. Kita selanjutnya ke pertanyaan. Iya baik Pak. Kita selanjutnya ke pertanyaan Bapak Abu Bakar Pak. Jadi prinsip breakdown hanya dapat pada bahan rakitan, tidak pada bahan build up ya Pak.
Betul. Jadi kalau untuk pekerjaan rakitan ya, Pak, misalnya gini, bor pile ya, kan beda kalau pancang yang dari yang sumbernya yang bentuk bor pile dengan pancang yang plat cetak. Ya, kalau bor pile kan kita sudah bisa hitung berapa pondasinya. Seperti contohnya dia pondasi menerus, berapa diameter besinya, kilogramnya, ya, dan besi apa yang digunakan, ya, berapa ukuran dimensi, ya, agregat halusnya, agregat kasarnya, termasuk juga semen berapa kilo, ya, termasuk juga fly ash-nya, ya, 0, berapa, itu ditentukan kalau dia rakitan. Kalau di build up pasti sudah ditentukan oleh pabrikan dan standar yang sudah terkalibrasi. Jadi alat yang paling pasti juga bahwa kalau build up itu peralatan atau mesin yang digunakan harus dikalibrasi. Beda halnya kalau barang yang sifatnya rakitannya belum tentu dikalibrasi. Jadi kalau prinsip breakdown itu ya itu barang rakitan itu sendiri. Demikian, Mbak. Ya, baik, Pak. Selanjutnya, Pak, ini pertanyaan dari Pak Riserino. Ya. Izin bertanya, Pak, untuk build up beton, untuk merangkai bangunan, bentuk kontraknya, apakah kontrak lump-sum atau satuan, Pak? Ya, baik. Nah, kita lihat dulu nih, kalau dia bela beton ini kan, contohnya itu ya tadi beton pratekan ya yang kita cetak yang ada di pabrikan ya. Bentuk kontraknya apakah kita lump-sum atau harga satuan? Tunggu ya, saya angkat dulu. Pak Kurniawan, bagaimana, Pak? Ya, baik, mohon maaf, Pak. Mungkin ada kendala jaringan dari narasumber. Baik, ada pariwara ini. Jadi jadi kalau kita bicara tentang bail up itu, kalau dirangkai untuk beton bail up di merangkai bangunan, bentuk kontraknya apakah lump-sum atau harga satuan ya? Ini harus ini ada kejadian di Makassar ini, di Kabupaten Jeneponto. Aduh. Ya, jadi ini ada kejadian Pak, saya kasih kisah dia di Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan ya. Ini pekerjaan jembatan lah, ini pekerjaan jembatan.
di pekerjaan jembatan itu hasil boringnya, ya hasil boringnya menunjukkan dibutuhkan 5 batang pancang, 5 batang pancang. 5 batang pancang, di mana panjang pancangnya itu ya terserah ya, tapi 5 batang berarti kan 45 meter pancang pracetak. Nah, setelah dilakukan pemasangan pancang, ternyata 4,5 batang. Ini contoh kasus ini. Bahkan sudah divonis ya. Karena saya cuma menceritakan teman di Makassar gitu. Dipotong jadi 4,5 batang karena elevasi jembatan sudah memenuhi syarat. Elevasi jembatan sudah memenuhi syarat untuk ketinggiannya gitu, ketinggian pancang. Akhirnya hasil temuan dibawalah perkara tersebut di Pengadilan Tipikor. Ini maksud pertanyaannya. Hasil audit ya dari saya sebutlah hasil audit lah hasil audit KN-nya mengatakan bahwa pemotongan pancang itu yang sisanya 4 meter itu sisanya 4 meter adalah kerugian negara. Nah, dari kasus ini saya sangat menyarankan bahwa sebaiknya kita pakai lunsum. Meskipun pekerjaan tanah untuk fondasi di bawah, apalagi pekerjaan dermaga atau jembatan yang di air itu bisa ya, dia volumenya masih perakiraan. Tapi pendekatan yang kita harus pakai adalah pendekatan data boring. Ya, ada yang mau memakai harga satuan. Saya sampaikan dia perkiraan. Ya, perkiraan. Karena kalau harga satuan, dia apa yang terpasang itu yang dibayar. Nah, sisanya itu kan dianggap kerugian negara yang ya gimana diukur tidak secara pasti. Kalau saya pribadi langsung saja untuk pekerjaan pancang, khusus pekerjaan pancang ya. Pekerjaan pancang. Karena yang penting tercapai outputnya, ya tercapai outputnya soal kuantitas itu yang penting ada data boring itu kalau pekerjaan bail up beton ya, bail up beton. Demikian Pak siapa namanya? Pak Remi. Iya Pak, dari Pak Reni. Semoga membantu Pak Reni dari jawaban Pak Kurniawan. Ya, selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Pak Jonar. Izin tanya, kalau APIP atau auditor internal bisa menghitung kerugian suatu kontrak yang sudah ditandatangani namun batal karena perubahan spek suatu PBJ. Kalau bisa bagaimana bentuk pemeriksaannya Pak? Ya, baik Pak Amir ya. Jadi kebetulan saya berangkat dari background LKPP Pak. Saya dari advisor LKPP yang mendampingi proyek-proyek di Indonesia ya. Dan ya, melekat juga ya sebagai pemeriksa di direktorat. Jadi menghitung kerugian suatu kontrak yang sudah ditandatangani namun batal ya, karena perubahan spek. Kalau perubahan spek itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti ada perbedaan kondisi antara kontrak dengan lapangan, maka perubahan spek itu dibenarkan. Yang kedua, apabila uang sudah keluar, dari belanja daerah karena kontrak itu, ya maka ya, pemeriksaan itu dilanjutkan. Yang ketiga adalah kalau kerugian itu belum ada keluar uang negara yang timbul, itu paling sanksi yang ditimbulkan adalah sanksi sanksi denda kepada penyedianya ya, karena tidak menjalankan
sesuai spesifikasi apabila tidak sesuai dengan kondisi dengan kontrak itu sendiri ya. Jadi bagaimana bentuk pemeriksaannya ya tentu kita membandingkan saja apa yang ada dalam kontrak dan apa yang direalisasi. Kalau ada perubahan spek suatu PBJ, kita lihat dulu standar perubahannya seperti apa perubahan spek. Spesifikasi itu kan ada 4 ya. Ada spesifikasi teknis, ada spesifikasi layanan, ada spesifikasi jumlah, ada spesifikasi fungsi dan kinerja. Kita lihat dulu jenis spesifikasinya. Nah, spesifikasi jumlah ya, berarti kan jumlah kuantitasnya. Jadi prinsipnya adalah Pak, kalau kita lakukan pemeriksaan, kita harus pastikan kontrak itu ya, apakah ada perubahan spek sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak. Kalau tidak sesuai, dipastikan bahwa dan menimbulkan kerugian karena uang negara sudah dikeluarkan dari ya, kas APBD, maka itu dilakukan pemeriksaan ya, memastikan pengembalian. Jadi pengembalian atas kerugian itu sendiri. Mungkin Pak Joninar, silakan Pak. Lebih bagus kita interaktif Pak Joni, Pak Jonar. Mana Pak Jonar? Iya, Pak Jonar. Bagaimana Pak Jonar, mungkin mau join Pak berdiskusi dengan narasumber? Silakan Pak Jonar. Joni. Pak Joni ya. Benar. Oke, ada kendala ya. Pak Jonar. Oh ya, oke, sudah cukup ya. Iya, baik Pak. Ya, baik Pak Jonar, semoga membantu ya Pak. Dan mungkin sudah diterima dengan baik, dan sudah tidak ada lagi. Ya, baik. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Mungkin masih ada yang ditanyakan dengan narasumber kita, masih ada waktu beberapa menit lagi. Oke, mungkin cukup. Iya, baik Pak. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta. Jadi itu tadi materi yang sudah dibawakan oleh Bapak Dr. Kurniawan Ilyas. Untuk materi malam ini sudah dibahas beberapa poin-poin. Yang pertama ada dasar hukumnya, ada kriteria barang rakitan, kriteria barang build up, dan yang terakhir tadi ada metode audit. Ya, baik Pak. Mungkin terakhir ada closing statement-nya Pak, ada yang disampaikan? Ya, baik, terima kasih moderator. Jadi case yang saya angkat tadi terhadap mana bail up dan bukan bail up, itu berangkat sebuah kasus ya, sehingga saya menilai perlu saya mengangkat sehingga kita tidak ikut menjadi bagian yang keliru ya untuk melakukan pemeriksaan atau audit terhadap pekerjaan tersebut, karena itu akan merugikan kepada dinas teknis termasuk penyedianya itu sendiri. Jadi ya, karena bisa jadi penyedia punya perlawanan atas hasil audit kita ya, menggugat kita, melapor kita, dia sangat hati-hati. Karena kita harus bisa membedakan barang itu barang rakitan atau barang bail up itu sendiri. Sehingga perhitungan antara selisih 500 juta menjadi 20 juta yang sudah diuji kembali kepada pemeriksa, akhirnya jadi diterima. Jadi kriteria bail up itu sudah tegas ya, bahwa yang paling pasti ya dia ada pabrikannya. Yang kedua dia ada brand, ya, dia ada pekerjaannya lebih banyak tenaga mesin. Yang kelima ada pemasarannya terbuka ya, dan meluas, volume produksinya ya, jumlahnya banyak. Ya, kalau bail up juga dibuat di pabrikan, kalau rakitan seperti pekerjaan bor pile misalnya, yaitu dibuat di lokasi pekerjaan sendiri. Terima kasih ya bisa saya sajikan. Mohon maaf ini saya serahkan kepada moderator. Iya, baik Pak. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih Pak untuk waktunya malam ini berbagi ilmu dengan seluruh peserta yang bergabung di room ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung malam ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai berjumpa kembali selama. Jadi masih ada beberapa materi yang akan berlangsung.
Sampai jumpa pada materi tersebut. Jadi sekali lagi untuk materi, mohon maaf, untuk sertifikatnya akan diterbitkan setelah 5 materi selesai. Jadi 5 sertifikat diterbitkan setelah 5 materi sudah selesai. Itu saja dari kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila